Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Tadabbur Ramadan IAI Hasanuddin Pare dan seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah dengan dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita akan selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tadabbur Ramadan rahimakumullah. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan aktivitas di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan tema puasa sebagai tindakan preventif korupsi melalui akhlak dan integritas. Bahwa perilaku koruptif bersumber dari nafsu dunia yang tak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala keburukan. Kecintaan terhadap harta akan menjadikan seseorang ingin kaya, tidak peduli terhadap apa yang dia perbuat, tidak peduli kepada apa prosesnya bagaimana. Maka muncullah budaya instan, muncullah budaya jalan pintas. Perlu diketahui bahwa beragama secara lurus memerlukan pengendalian nafsu. Nafsu apabila diperurutkan, pada gilirannya akan mencintai dunia yang tak pernah terpuaskan. Karena sifat dunia membuat pecintanya merasa kurang, tidak pernah cukup, merasa khawatir, tidak pernah tenang, merasa sibuk, tidak pernah longgar. Puncak dari nafsu dunia akan mematikan nurani kita bersama. Dalam persepsi Islam, ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang posisi atau hukum korupsi menurut pandangan Islam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Pemirsa Tadabbur Ramadan rahimakumullah, dari ayat di atas sangatlah jelas bahwa ajaran Islam melarang kita berbuat ghulul, yakni mengambil milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Islam melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam arti lain, dalam arti yang lebih luas lagi, ketika seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi
maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang pastinya harus ia pertanggungjawabkan sampai pada kehidupan di akhirat kelak. Jadi ancaman bagi pelaku hulul telah disebutkan dalam sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Wa ma kana linabiyyin ayyagula wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Yang artinya tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak didzalim. Pemirsa Tadabbur Ramadan rahimakumullah, tidak ada jalan lain yang menyelamatkan kita kecuali bagaimana akhlak dan integritas itu kita bangun. Mengapa? Karena integritas akan berbuah hidupnya nurani beragamaan, menciptakan kedamaian dan ketentraman hidup, juga menggapai kemuliaan hidup serta keridhaan ilahi. Namun sebaliknya, ketidakjujuran akan menciptakan keresahan hidup, matinya nurani, kehinaan, dan murka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya di surat Al-Baqarah yang lain ayat 172 menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Pemirsa Tadabbur Ramadan rahimakumullah, maka sudah saatnya kita bersama-sama menggaung-gaungkan semangat melawan dan menghindari korupsi. Berani mengambil tindakan preventif sebelum terlambat. Pemirsa Tadabbur Ramadan rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah, dan ampunan ini mudah-mudahan diri kita dan keluarga juga warga bangsa Indonesia pada umumnya senantiasa terjaga dari nafsu dunia yang mendistorsi integritas diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.